Hai semuanya. Kadang lucu ya hidup ini. Kita capek-capek kerja, tahan-tahan jajan, milih yang paling murah, dan ngitung receh sampai ke koma. Tapi kok pas akhir bulan tabungan tetap segitu-gitu aja. Lebih parahnya lagi malah ngerasa kayak makin bokek. Padahal niatnya hemat loh. Tapi kenapa ya ujung-ujungnya justru bikin kantong bolong diam-diam? Banyak orang pikir hemat itu soal selalu cari harga termurah, potong pengeluaran serendah mungkin, dan menghindari segala bentuk kemewahan. Padahal hemat itu nggak sesederhana itu. Ada garis tipis antara hemat dan pelit. Lebih tipis lagi antara hemat dan boros terselubung. Dan yang bikin ngeri, kadang kita nggak sadar udah nyebrangin garis itu. Gini, coba ingat-ingat. Pernah nggak beli barang super murah di marketplace karena mikir, yang penting fungsinya sama. Tapi baru dipakai 2 kali udah rusak. Akhirnya beli lagi, rusak lagi, beli lagi. Sekilas memang kelihatannya lebih irit, tapi kalau di total, uang yang keluar malah lebih banyak daripada kalau beli yang kualitasnya bagus sejak awal. Itu salah satu jebakan hemat yang paling klasik. Murah yang nggak awet tuh sebenarnya mahal terselubung. Dan yang bikin nyesek, kita nyadar pas udah kejadian berkali-kali, jebakan berikutnya seringnya menyamar jadi keputusan cerdas. Nyetok barang promo. Diskon gede, beli banyak, biar hemat jangka panjang. Masalahnya, kita sering lupa ngukur kebutuhan. Akhirnya, makanan expired sebelum dimakan, skincare numpuk sampai kadaluarsa, dan sabun cair yang katanya hemat malah jadi sabun museum. Kalau dihitung, uang yang kebuang lebih besar daripada diskonnya. Tapi karena kita ngerasa lagi hemat, otak jadi auto-validasi, padahal sedang dijebak psikologi marketing. Terus, yang lebih nyebelin adalah ketika kita mikir, daripada beli makanan di luar yang mahal, mending masak sendiri. Teorinya sih bener. Tapi kenyataannya, nggak semua orang cocok atau punya waktu buat masak. Yang ada, udah belanja bahan makanan lengkap, nyimpen di kulkas, lupa masak. Atau masak seadanya karena nggak sempat, terus tetap aja ujung-ujungnya jajan. Bahan makanan kebuang, uang keluar 2 kali, waktu juga kebuang. Nggak semua yang kelihatan hemat itu efisien. Kadang justru makan banyak energi dan duit. Dan pernah nggak sih nahan-nahan buat beli barang yang sebenarnya penting cuma karena pengen hemat? Misal, nunda beli kursi kerja yang nyaman karena merasa terlalu mahal. Padahal setiap hari duduk 8 jam di situ. Akhirnya pegel, sakit punggung, jadi harus ke tukang pijat atau bahkan terapi. Biayanya jauh lebih mahal daripada beli kursi ergonomis dari awal. Hemat yang nyakitin badan itu bukan hemat, tapi investasi yang gagal sejak ide muncul di kepala. Hemat juga sering dijadiin alasan buat ngelawan kebutuhan mental dan emosional. Kayak ngebatalin liburan tipis-tipis, nunda beli buku yang udah lama pengen dibaca, atau menolak nongkrong karena takut boros. Tapi dalam jangka panjang, justru kita bisa jadi gampang stres, burnout, dan kehilangan koneksi sosial. Lalu stres itu sendiri bikin pengeluaran meledak di hal lain. Entah jajan berlebihan, impulsive buying, atau self-reward berlebihan. Ironisnya, hematnya gagal, healingnya lebih mahal. Ada juga yang jatuh ke pola hemat ala DIY. Bikin segala sesuatu sendiri demi menghindari jasa profesional. Niatnya sih keren, mandiri, kreatif, dan irit. Tapi nggak semua hal cocok dikerjain sendiri. Contoh paling umum, ngedekor rumah atau ngebenerin barang elektronik. Berapa banyak dari kita yang akhirnya ngerusak lebih parah, terus tetap harus manggil tukang atau beli baru. Duit keluar 2 kali. Niat awalnya hemat, endingnya nyesek. Salah satu jebakan hemat yang diam-diam paling licik adalah terlalu fokus pada harga, bukan nilai. Orang sering milih produk yang lebih murah secara nominal, tanpa mikirin seberapa besar nilai atau manfaat jangka panjangnya. Misalnya, beli bantal lepek seharga 30 ribuan, dibanding bantal ortopedik seharga 150 ribu yang bikin tidur lebih nyenyak dan ngurangin sakit leher. Kalau kualitas tidur membaik, otomatis energi dan mood pun ikut naik. Akhirnya kerja lebih produktif, hidup lebih enak. Itu tuh nilai yang sering terlewat karena fokus sama angka. Kadang hemat juga jadi topeng buat rasa takut. Takut rugi, takut kelihatan boros, takut dicap konsumtif. Jadi kita milih jalan aman, padahal itu bukan keputusan bijak, tapi keputusan berdasarkan rasa cemas. Misalnya, takut pakai uang buat ikut kelas online atau belajar skill baru karena mikir, sayang duitnya. Padahal itu investasi ke diri sendiri, bukan pengeluaran. Kalau ilmunya bisa dipakai buat naik gaji atau cari peluang lain, ya harusnya malah jadi prioritas. Tapi karena dibungkus hemat,
keputusan itu batal dan peluang pun lewat. Gaya hidup serba hemat juga sering bikin kita stuck di zona nyaman. Kita nunda upgrade gadget kerja, nahan langganan software yang bisa bantu produktivitas, atau ogah nyoba tools baru karena mikir yang sekarang masih bisa dipakai kok. Padahal, kemajuan itu butuh modal. Dan bukan soal boros atau pamer, tapi efisiensi dan efektivitas. Kadang kita kerja 2 kali lebih capek karena alat yang kita pakai udah ketinggalan zaman. Tapi ya itu, demi hemat, kita rela ribet. Sayangnya, ribet itu juga ada harganya. Nah selain itu, yang sering nggak disadari juga adalah soal waktu. Banyak orang fokus hemat duit, tapi lupa bahwa waktu juga punya harga. Contohnya, muter-muter cari promo 5.000 lebih murah, tapi habisin waktu sejam. Atau antri panjang buat dapetin diskon belanja yang sebenarnya nilainya kecil. Kalau waktu itu dipakai buat kerja, belajar, atau istirahat yang berkualitas, hasilnya bisa lebih berharga. Kita lupa bahwa waktu adalah aset yang nggak bisa dibeli lagi. Dan kalau terus-terusan dikorbankan demi irit receh, kita justru rugi lebih besar. Ada momen-momen di mana hemat justru bikin hidup lebih rumit, dan kerumitan itu pelan-pelan menggerogoti kualitas hidup. Misalnya, kamu harus bolak-balik tempat belanja yang beda-beda cuma demi ngejar potongan harga. Atau nahan-nahan beli skincare yang cocok dan malah breakout parah pakai yang murah. Akhirnya harus perawatan ekstra yang biayanya berkali lipat. Dalam dunia yang serba cepat dan kompleks kayak sekarang, kadang hemat itu bukan soal mengurangi, tapi memilih dengan cerdas. Mana yang memang layak dikorbankan, dan mana yang sebenarnya penting buat kualitas hidup jangka panjang. Yang perlu digarisbawahi juga, hemat itu bukan tentang jangan belanja, tapi soal belanja dengan sadar. Tahu kapan harus berhemat, kapan harus investasi. Tahu kapan barang murah cukup, dan kapan harus pilih kualitas. Tahu bahwa hidup itu bukan sekadar survive, tapi juga grow dan thrive. Hemat yang sehat bukan soal nahan terus-terusan, tapi tahu kapan harus bilang oke, worth it. Dan pada akhirnya, setiap keputusan keuangan yang kita buat bukan cuma soal angka, tapi cerminan dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Kalau kita terus-menerus memaksakan hemat dengan cara yang menyiksa, berarti kita belum sepenuhnya percaya bahwa diri kita layak untuk hidup lebih nyaman dan berkualitas. Karena hemat seharusnya bikin hidup lebih ringan, bukan lebih stres. Harusnya bikin kita lebih punya ruang, bukan makin terjepit. Jadi, next time kamu mau ambil keputusan hemat, coba berhenti sejenak. Tanyakan ke diri sendiri, ini beneran hemat atau cuma pengalihan dari keputusan yang lebih baik? Apakah ini menghemat duit sekarang, tapi bikin boros waktu, tenaga, dan pikiran nanti? Apakah ini irit atau malah sabotase halus ke kualitas hidupmu sendiri? Hidup ini terlalu singkat buat terus terjebak dalam pola hemat yang salah kaprah. Dan terlalu berharga untuk dikorbankan demi ilusi irit yang semu. Kalau memang ada hal yang bisa membuat hidupmu lebih nyaman, efisien, dan sehat secara jangka panjang, pertimbangkan buat keluar dari zona hemat sempit. Nggak semua hal yang mahal itu pemborosan, dan nggak semua yang murah itu penghematan. Kuncinya ada di bijak, bukan di pelit. Dan kalau kamu memang lagi nyari barang-barang yang awet, berguna, tapi tetap punya nilai ekonomi jangka panjang, aku selalu sarankan untuk mulai dari hal-hal kecil dulu. Mulai dari alat rumah tangga, skincare, bahkan peralatan kerja yang memang kita pakai tiap hari. Lebih baik punya satu yang bagus dan tahan lama, daripada 5 yang rusak bergantian. Kalau penasaran, kamu bisa cek pilihan produk rekomendasi aku di deskripsi ya. Akhir kata, hemat itu seni, bukan sekadar strategi. Dan kayak semua bentuk seni lainnya, butuh latihan, insting, dan kebijaksanaan. Jangan biarkan niat baik buat berhemat berubah jadi bumerang yang pelan-pelan menguras lebih dari sekadar uang, tapi juga waktu, energi, dan kebahagiaan. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.